Tuan Chen, mengapa saya tidak memimpin untuk Anda dan menjelajahi jalannya? Ziyan melihat bahwa Chen Ping bertekad untuk memasuki gua, jadi dia berencana untuk menjelajahi jalannya. Lagi pula, mereka tidak tahu apa-apa tentang situasi di dalam gua. Dalam situasi Chen Ping saat ini, akan berbahaya jika dia masuk dengan gegabah. Tidak, akan berbahaya jika kamu memasuki gua dengan kekuatanmu. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Tuan Chen, biarkan saya menjelajahi jalannya. Ketika pemimpin Sekte Jiang melihat ini, dia berbicara semakin keras. Karena kekuatan Ziyan terlalu rendah, sebagai pemimpin Sekte Jiwa Iblis, dia bisa memasuki gua untuk menjelajahi jalannya. Master Sekte Jiang, meskipun ada pantangan di gua ini bukanlah tempat yang berbahaya. Jika Anda tidak dapat melanggar tabu tersebut, Anda akan disingkirkan oleh kekuatan misterius. Seharusnya tidak ada bahaya bagi hidup Anda. Anda akan melakukannya juga, jangan terlalu khawatir. Namun, ada lebih dari selusin tabu di gua ini. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk segera melewati semuanya, jangan buang waktu di depan. Banyak orang yang melanggar beberapa tabu pertama dan langsung kehilangan fisiknya, kekuatan dan tersingkir. Mengatur, tanda seru, kata Zheng Nianan. Apa, selusin tabu? Sekte Master Jiang berkata dengan kaget di wajahnya. Jika ada pantangan di sini, Anda tetap bisa mencari cara dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendobrak tabu tersebut dan mendapatkan rahasia latihannya. Tapi ini lebih dari selusin tabu. Bagaimana Chen Ping bisa percaya diri dengan situasinya saat ini? Setelah mendengar lebih dari selusin tabu, Chen Ping juga mengerutkan kening dan bertindak sedikit terkejut. Siapakah yang membuat begitu banyak tabu untuk menyegel keterampilan intensif Sekte Tianmo? Tapi ada banyak sekali pantangan. Sekarang kamu sudah di sini, kamu harus mencobanya. Seseorang sudah masuk dan sudah lama tidak keluar. Tanpa basa-basi lagi, aku akan mengambil tindakan sekarang. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan menuju gua. Dengan seberkas cahaya naik ke langit, sosok Chen Ping menghilang ke dalam gua. Master Sekte Jiang dan Ziyan semuanya berkeringat untuk Chen Ping. Zheng Nianan, sebaliknya, tampak mengapresiasi. Seorang biksu kelas 2 di alam kesengsaraan tidak takut sama sekali dan memasuki gua ini sendirian, sungguh menakjubkan. Setelah Chen Ping memasuki gua, dia merasakan matanya kabur, semua orang di belakangnya menghilang, dan dia sepertinya telah memasuki ruang hampa. Lingkungan di sekitarnya begitu abu-abu sehingga mustahil untuk melihat ujungnya, tidak melihat apapun, atau merasakan nafas manusia. Aura yang aneh, ruang ini sepertinya diukir secara terpisah. Raja Iblis Ciyun merasakan nafas ruangan ini dan mau tidak mau berkata, "Ruang yang tercipta, bukankah ini ilusi?" Ketika Chen Ping pertama kali masuk, dia mengira dia berada dalam ilusi. Jika lawan membuat lingkaran ilusi pada langkah pertama, dia akan jatuh ke dalam ilusi setelah masuk dan tidak akan bisa keluar. Saya percaya jika ini adalah ilusi, banyak orang dapat dilenyapkan, dan mereka yang dapat membentuk lingkaran ilusi seperti itu pasti tidak akan bertahan. Tidak banyak orang di dunia dewa dan manusia yang mengetahui lingkaran sihir semacam ini. Tapi sekarang Raja Iblis Ciyun benar-benar mengatakan bahwa itu adalah ruang yang diciptakan, yang membuat jantung Chen Ping tercekat. Kalian pasti tahu kalau mereka yang bisa membuka ruang sendirian pasti sudah mencapai alam Mahayana, atau bahkan lebih tinggi. Seorang kultivator di alam kesengsaraan belum bisa mengobrak-abrik kehampaan dan membuka ruang terpisah. Senior, apakah kamu yakin ini adalah ruang terpisah dan bukan ilusi? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Dia tidak percaya bahwa pihak lain telah berusaha keras untuk membuat begitu banyak tabu hanya untuk menutup keterampilan intensif Sekte Setan Surgawi. Siapa yang membosankan? Wah, aku kehilangan ingatanku. Aku bukan orang bodoh. Aku tidak bisa membedakannya. Bukankah reputasiku sebagai Raja Iblis sia-sia? Kata Raja Iblis Ciyun dengan marah. Senior, tenanglah, aku tidak bermaksud begitu, aku percaya padamu. Chen Ping meminta maaf berulang kali. Sambil meminta maaf, Chen Ping dengan cepat bergerak maju karena ini adalah ruang yang dibuat. Chen Ping ingin melihat seberapa besar ruang itu. Lihat, di depannya, cahaya putih perlahan muncul, diikuti oleh titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Lagi pula, semakin besar ruang yang Anda buka, semakin banyak kekuatan yang Anda butuhkan dan semakin banyak kekuatan spiritual yang Anda konsumsi.
Tapi saat Chen Ping mengambil beberapa langkah ke depan, dia tiba-tiba membeku. Dengan munculnya titik cahaya tersebut, Chen Ping tiba-tiba merasa suasana di sini sangat familiar, namun dia tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Saat Chen Ping sedang bermeditasi, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai menyatu perlahan, dan segera berubah menjadi bentuk manusia. Pada awalnya, wujud manusianya kabur, dan penampakannya tidak terlihat jelas. Tapi saat wujud manusia menjadi semakin padat, Chen Ping tertegun sesaat. Sial, kenapa kamu? Ketika Chen Ping melihat orang yang telah memadatkan titik cahaya, dia langsung mengutuk. Hahaha, aku sudah mengira anakmu akan datang. Hantu padat itu tertawa dan berkata kepada Chen Ping. Pantas saja aku merasa nafas ini familiar sekarang, dan aku tidak bisa mengingatnya sejenak. Ternyata itu adalah senior Blood Demon. Mungkinkah kamu menetapkan tabu ini? Wajah Chen Ping penuh dengan kegembiraan, dan dia dengan senang hati melangkah maju untuk memeluk Blood Demon. Sangat disayangkan darah iblis itu hanyalah hantu dan tidak dapat ditahan sama sekali. Aku hanya meninggalkan jejak jiwaku hanya untuk bertemu denganmu, nak. Aku tidak menyangka kamu benar-benar tidak membuatku menunggu. Kata setan darah sambil tersenyum. Iblis darah senior, katakan padaku, apa yang terjadi? Chen Ping merasa lega setelah mengetahui bahwa tabu ini ditetapkan oleh Blood Demon, jadi dia ingin tahu apa yang dialami Blood Demon setelah kembali ke dunia surga dan manusia. Baiklah, aku akan memberitahumu. Blood Demon tersenyum dan kemudian mulai berbicara, sementara Chen Ping mendengarkan dengan tenang, terlepas dari apakah ada orang lain yang melanggar tabu. Ternyata iblis darah menemukan iblis tersebut setelah dia kembali ke dunia surga dan manusia dengan jiwa orang suci dari istana Guanghan. Pintunya siap meminta batu ajaib untuk membantu orang suci istana Guanghan membentuk kembali tubuhnya. Hanya dengan cara inilah istana suci Guanghan dapat benar-benar hidup dan menciptakan kembali istana Guanghan. Tetapi ketika Blood Demon datang untuk meminta batu iblis surgawi, Zheng Nianan menamparkan wajahnya, dalam kemarahan, Blood Demon menyembunyikan keterampilan sekte iblis surgawi di dalam gua, dan meletakkan lebih dari selusin tabu. Dan secara langsung mengambil sebagian besar batu iblis surgawi dari sekte iblis surgawi, hanya menyisakan satu batu iblis surgawi untuk sekte iblis surgawi. Zheng Nianan tercengang dan tidak berani menghentikannya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Untungnya, Blood Demon bukanlah seorang pembunuh, dia hanya memberi pelajaran pada sekte iblis surgawi dan menghancurkan tubuh beberapa murid sekte iblis surgawi, tetapi dia tidak menghancurkan jiwa mereka bersama-sama. Saat jiwanya masih ada, Zheng Nianan pergi menemui Master Sekte Jiang untuk membantu murid Sekte Tianmo membentuk kembali tubuh mereka, yang setara dengan hidup kembali. Kemudian, Zheng Nianan mulai menggunakan batu iblis surgawi sebagai hadiah yang berat, mencoba membuat orang mengeluarkan keterampilan intensif, tetapi sayangnya semuanya gagal. Iblis darah senior, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan datang ke surga dan alam manusia? Bagaimana aku bisa pasti datang ke sekte surga dan iblis? Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan melanggar tabumu? Chen Ping sangat bingung bagaimana Blood Demon tahu. Nak, kamu lupa, sudah lama ku bilang bahwa kita akan bertemu di dunia surga dan manusia. Dunia sekuler tidak bisa menampung naga sungguhan sepertimu. Jangan bicara tentang dunia sekuler, bahkan dunia surga dan manusia pun masih tidak bisa mentolerirmu. Cepat atau lambat kamu akan dihormati di surga. Adapun mengapa aku tahu kamu datang ke sekte iblis surgawi, itu karena aku tahu bahwa sisa jiwa lelaki tua itu, Feng Mo, pasti akan merasuki orang lain setelah dia kembali ke alam surgawi. Dia tidak dapat membentuk kembali tubuhnya. Dan jika dia ingin membentuk kembali tubuhnya, dia harus menggunakan batu iblis surgawi. Orang ini tidak dapat menemukan siapapun untuk membantu menemukan batu iblis surgawi. Dia hanya dapat menemukanmu, jadi aku meninggalkan jejak jiwaku di tabu ini, dan aku telah menyimpannya. Menunggumu, hanya ada satu batu iblis surgawi yang tersisa di sekte iblis surgawi. Apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak, masih belum pasti. Kata setan darah sambil tersenyum. Iblis darah senior, karena kamu memiliki lebih dari selusin batu iblis surgawi di tanganmu, aku masih menginginkan satu dari sekte iblis surgawi. Aku bisa memintanya secara langsung. Di mana kamu sekarang? Aku akan segera mencarimu. Bisakah kamu memberiku batu ajaib?
Sekarang Chen Ping mengetahui bahwa semua batu iblis surgawi dari Sekte Iblis telah diambil oleh Iblis Darah hari itu, mengapa dia harus memintanya dari Sekte Iblis? Tidak, aku tidak peduli dengan lelaki tua Feng Mo itu. Jika dia memohon padaku secara langsung, mungkin aku akan berbelas kasihan dan memberinya satu. Blood Demon berkata dengan tampilan lucu. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia berkata, karena kamu tidak mau memberikannya, biarkan aku melanggar tabu, dapatkan keterampilan intensif Sekte Iblis Surgawi, dan ikuti Sekte Iblis Surgawi untuk menukar batu Iblis Surgawi. Kamu harus mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk melanggar tabu. Apa gunanya memintaku membantumu? Lagi pula, aku hanya secercah jiwa sekarang, jadi apa yang bisa aku bantu? Blood Demon melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak memberiku batu Iblis Surgawi, tapi kamu tetap tidak membantuku melanggar tabu yang kamu tetapkan sendiri. Jadi, apakah kamu meninggalkan pancaran jiwa ini hanya untuk melihat lelukonku? Chen Ping sedikit marah. Melihat Chen Ping marah, Blood Demon tersenyum dan berkata, kalau begitu anggap saja aku menertawakanmu. Sekarang setelah aku melihatmu, aku bisa bepergian dengan tenang. Setelah Blood Demon selesai berbicara, sosoknya mulai menjadi semakin redup, dan akan segera menghilang. Iblis Darah Senior, jangan pergi begitu saja. Ketika Chen Ping melihat ini, dia berteriak keras. Berhentilah berteriak, izinkan saya memberitahu Anda, orang suci dari Istana Guanghan mendirikan kembali Istana Guanghan di Gunung Tianmo, dan saya meletakkan semua batu Tianmo di tempatnya. Jika kamu memiliki kemampuan, temui saja dia dan minta, tapi kamu harus menemukan Istana Guanghan dulu. Suara Iblis Darah terdengar, tetapi suaranya menjadi semakin jauh, dan akhirnya menghilang. Senior, tidak peduli bagaimana Chen Ping berteriak, tidak ada kabar dari Blood Demon. Chen Ping berpikir keras, haruskah dia pergi ke Istana Suci Guanghan untuk mendapatkan batu Iblis Surgawi, atau haruskah dia terus menyerang? Melanggar tabu, mendapatkan keterampilan intensif Sekte Setan Surgawi, dan mengikuti Sekte Setan Surgawi dengan imbalan batu Setan Surgawi. Tanda seru petik 2. Apa yang aku takutkan? Kalau begitu langgar tabu ini. Aku juga ingin melihat siapa yang ada di depanku. Apakah kamu takut melanggar tabu ini? Suara Raja Iblis Ciun terdengar. Chen Ping mendengus dan berlari ke depan. Chen Ping dengan mudah melewati lapisan tabu pertama. Tampaknya lapisan tabu pertama yang dibuat oleh Blood Demon bukanlah untuk memblokir semua orang, tetapi untuk melihat Chen Ping. Chen Ping kemudian terus menerobos tabu di belakang. Banyak dari tabu ini mengandalkan rotasi jarak jauh melalui formasi. Jika dia mencoba untuk menghancurkannya dengan paksa, dia pasti akan terlempar dengan kekuatan besar. Chen Ping dapat dengan mudah menemukan lokasi formasi, lalu menghancurkan formasi tersebut, dan kekuatan tabu akan hilang. Dalam waktu sekitar 1 batang dupa, Chen Ping melanggar beberapa tabu secara berturut-turut dan menghilangkan semua formasi, jadi jika ada yang masuk nanti, tabu ini tidak akan ada lagi. Dengan kilatan di mata Chen Ping, dia benar-benar muncul di sebuah gua besar, tetapi ada banyak sekali benang yang padat di dalam gua. Chen Ping melihat di tengah-tengah utas ini, sesosok tubuh sedang mengerutkan kening, sepertinya sedang memikirkan solusi. Leluhur keluarga Ning. Ketika Chen Ping melihat orang itu, dia langsung berseru. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang ada di gua ini adalah nenek moyang keluarga Ning. Ning Keichen meninggal secara tragis di gua menelan setan, tapi Ning ini nenek moyang keluarga Ning benar-benar muncul di sini. Yang paling penting adalah nenek moyang keluarga Ning benar-benar mengikuti Qi Pei Jia ke Sekte Tianmo. Setelah mendengar seruan Chen Ping, Ning Zi langsung berbalik dan melihat Chen Ping.